Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yulita Billy. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di kampus Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan nomor peserta 20160998 Saya merupakan guru pengajar biologi di SMA swasta Manda Elu, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, Senin 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, hari ini semua kabarnya baik-baik. Jadi hari ini sebelum kita memulai proses pembelajaran, terlebih dahulu kita harus menghadap Tuhan. Saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita mulai aktivitas kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa. Kita berdoa dan Bapa dan Amin. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup kami hari ini. Kami bersyukur kami dikumpulkan untuk melanjutkan tugas dan kewajiban kami sebagai guru dan pengajar. Berkati akan seluruh proses kegiatan kami hari ini Tuhan. Lainnya semua ini kami persembahkan untuk kemuliaan nama. Ini doa yang harapan kami yang tidak sempurna di hadapan hadirat-Mu yang kami sampaikan melalui pengantar Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup serta berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, Ibu akan cek kehadiran kalian. Hari ini hadir semua? Hadir, Ibu. Tidak ada yang alfa, tidak ada yang sakit ya? Oke. Jadi selanjutnya semua pada rapi? Belum. Siapa? Sepan itu pagi. Bangun. Tolong itu lihat di bawah mejanya, di bawah kursinya itu kalau ada kotoran, dipilih dan buang pada tempatnya. Jangan sembarangan saja buang. Berarti kalian sudah siap menerima mata pelajaran hari ini? Siap, Ibu. Oke.
ingat materi yang minggu lalu? Saya Bu. Apa? Penyakit TBC dan influenza. Berarti kita sudah mempelajari materi sebelumnya tentang penyakit influenza dengan TBC. Oke. Di sini Ibu akan bertanya, siapa yang pernah menghirup asap, baik itu asap rokok, asap kendaraan, dan asap pembakaran sampah sembarangan? Saya. Siapa yang sudah pernah menghirup itu? Sudah. Oke, ketika kalian menghirup, apa yang kalian rasakan? Apa lagi? Apa lagi? Pilek. Flu. Apa lagi? Sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Iritasi pada mata. Iya, mata pedis. Ya. Yang kedua, siapa yang sering batuk terus-menerus? Saya. Oke, apa yang kamu rasakan? Aman dan sakit. Buat. Aman dan sakit. Apa lagi? Dadanya semacam itu sudah apa? Nyeri pada dada sakit. Iya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui diskusi, peserta didik mengidentifikasi jenis-jenis penyakit bronkitis. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik menyebutkan gejala-gejala penyakit bronkitis dengan benar. Yang ketiga, peserta didik menyebutkan penyebab penyakit bronkitis dengan teliti. Oke, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian materi hari ini tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Nah, nanti penilaiannya ketika kalian diskusi kelompok, kemudian mempresentasikan hasilnya, Ibu akan menilai di situ. Ya. Jadi kalian ketika mempresentasikan, ketika kalian diskusi kelompok, kalian harus benar-benar serius. Ya. Iya, Bu. Kemudian manfaat pembelajaran hari ini, yang pertama, agar peserta didik mengetahui penyakit bronkitis. Yang kedua, agar peserta didik mengetahui tentang gejala-gejala penyakit bronkitis. Dan yang ketiga, agar peserta didik mengetahui tentang penyebab penyakit bronkitis. Jadi, itulah manfaat pembelajaran hari ini. Kemudian, secara garis besar, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus. Nah, bronkus ini adalah cabang tenggorokan yang akan mengganggu sistem pernapasan pada manusia. Bronkitis ini juga bisa dikatakan infeksi saluran pernapasan. Jadi, ketika orang terserang penyakit bronkitis ini harus menjaga jarak atau menggunakan masker ya, ketika dia batuk dan bersin. Itu secara garis besar dari bronkitis. Sekarang Ibu akan membagikan soal pretest, di mana nanti soal pretest ini akan menguji kemampuan kalian sebelum diberikan materinya. Ya, Ibu akan membagi.
Silakan untuk kerjakan itu. Baik, Bu. Ibu kasih waktu 3 menit. Iya, Bu. Ingat tulis nama, kelas, hari tanggal, dan mata pelajaran. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Dikumpulkan ya. Kegiatan selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video di mana video nanti ini berjudul penyakit bronkitis. Ya. Silakan kalian cermati. Ya, Ibu. Pemirsa Ayo Hidup 100, pernahkah Anda mengalami batuk berkepanjangan disertai flu dan demam? Waspada, jika batuk tak kunjung usai selama hampir dari 3 minggu, bisa saja Anda terserang bronkitis. Anda mungkin tak asing dengan penyakit yang menyerang organ pernafasan ini. Bronkitis biasanya banyak dialami oleh laki-laki dewasa yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti yang dialami oleh Syarif Muslim, yang didiagnosis bronkitis karena terpapar debu dan juga asap rokok. Di tahun 2010 saya kena bronkitis. Ya, waktu itu saya masih perokok aktif ya. Kerja kan di kontraktor mekanikal elektrikal, jadi memang di proyek ya. Jadi debunya juga tinggi. Nah, terus malam itu terus batuk-batuk. Itu pagi udah nggak bisa napas, sesak napas. Karena tidak ada juga sakit. Batuk berdahak disertai darah. Ya otomatis rokok saya berhenti. Di jalan juga saya nggak bisa itu debu asap kendaraan itu juga langsung normalnya udah batuk-batuk lagi. Jadi setelah kena itu sakit itu belakang jadinya asma. Meski banyak dialami oleh orang dewasa, bronkitis bisa menyerang siapa saja. Terlebih bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asma dan juga jantung. Kepada tim Ayo Hidup 100, Dr. Dewi Puspitoli, spesialis paru, menjelaskan lebih dalam mengenai penyakit bronkitis, di mana saluran nafas utama atau bronkus mengalami penyempitan akibat adanya peradangan. Dan bila terjadi penumpukan dahak pada saluran nafas, penderita akan mengalami sesak dan batuk terus-menerus.
tergantung dari keganasan virus. Ya, bronkitis itu adalah suatu infeksi saluran nafas utama dari paru. Baik, dari video tadi, apa yang kalian amati? Batu. Penyebab penyakit bronkitis itu dari debu, asap rokok, dan asap kendaraan. Yang lain? Penyebab penyakit bronkitis itu banyak dialami oleh laki-laki dewasa. Yang lain? Gejala-gejala bronkitis itu demam, badan meriang. Oke. Jadi kalian punya konsentrasi dalam mencermati video tadi yang ditampilkan. Sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Dalam satu kelompok ada 5 anggota. Ya. Untuk kelompok 1, Romi di sini, Selin di sini, dan juga temannya. Kemudian Jess ada di kelompok 2, Rani ada di kelompok 3. Silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Kalau sudah membentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD. Oke, Bu. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan LKPD, tulis identitasnya di situ. Kemudian nanti ada 3 masalah yang harus dipecahkan, di mana nanti satu kelompok 1 masalah yang harus dipecahkan. Nah, yang pertama, kelompok 1 ambil masalah tentang penyakit bronkitis. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Untuk kelompok 2, ambil masalah tentang penyakit bronkitis akut. Sedangkan kelompok 3, ambil masalah tentang penyakit bronkitis kronis. Oke. Di mana nanti masalah-masalah tersebut kalian pecahkan, cari solusinya, kemudian di bawah ada pertanyaan. Untuk kelompok 1, di situ ada masalahnya tentang penyakit bronkitis. Nah, di bawah uraian dari materi bronkitis ada di situ berdasarkan sajian kasus di atas, diskusikan dengan kelompokmu. Itu 2 pertanyaan yang ada di sini. Itu yang kamu diskusikan bersama teman kelompokmu. Ya. Sama dengan kelompok 2 juga, dengan kelompok 3. Jadi kalian harus kerjakan melakukan diskusi kelompok di situ. Lalu kalian pecahkan masalah yang harus kalian tuntaskan ini. Di mana nanti dari masalah yang kalian pecahkan ini, kalian presentasikan di depan kelas. Silakan diskusi. Ini masalahnya kalian yaitu penyakit bronkitis. Nah, dari masalah bronkitis ini, di sini berdasarkan sajian kasus di atas, diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, di sini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi pemicu penyakit bronkitis. Nah, kemudian
Apa penyebab dari penyakit bronkitis? Itu yang kamu cari jawaban, kamu pecahkannya, itu yang nanti kamu presentasikan di depan. Nanti kamu kelompok 2 ambil tentang penyakit bronkitis akut, ya. Jadi nanti masalahnya tanya dulu, kamu cari ya, kamu cari nanti kamu pecahkan jawabannya. Itu yang kamu presentasikan. Video itu untuk pertanyaan dan untuk kelompok lain. Kalian selesai? Sudah. Berarti untuk kelompok 1 silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk itu kepada pemateri saya persilakan. Jadi pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang penyakit bronkitis. Jadi bronkitis adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan, tepatnya peradangan pada dinding saluran bronkus. Jadi faktor-faktor yang menjadi pemicu bronkitis adalah yang pertama itu kebiasaan merokok. Selain kebiasaan merokok, paparan asap rokok juga memicu terjadinya penyakit bronkitis. Yang kedua, konsumsi alkohol secara berlebihan. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan juga dapat memicu terjadinya penyakit bronkitis dan juga dapat merusak fungsi dari paru-paru. Yang ketiga, sistem kekebalan tubuh lemah. Jadi kalau kita dalam posisi lemah, maka kita akan mudah diserang oleh virus penyakit bronkitis. Yang keempat, kualitas lingkungan yang kurang baik. Contohnya kita tinggal di lingkungan yang kurang bersih, maka pernafasan kita tuh lebih mudah terserang oleh penyakit bronkitis. Yang keempat, penyebab terjadinya penyakit bronkitis itu disebabkan oleh peradangan pada bronkus. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyempitan pada saluran nafas dan penuh akan lendir. Sekian hasil presentasi kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau mau menanggapi, waktu dan tempat kami persilakan. Gejala-gejala apa saja yang termasuk penyakit bronkitis? Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Jadi gejala-gejala yang termasuk penyakit bronkitis adalah batuk berupa batuk kering atau berdahak, lemas, pusing, dan nyeri pada dada saat batuk. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2, kelompok 3? Pas? Masih ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan, apa yang dirasakan penderita bronkitis? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi yang dirasakan oleh penderita bronkitis adalah dia merasa demam, merasa kepala pusing, nafas sesak, dan dadanya merasa nyeri ketika bernafas. Pada kelompok 2 sudah pas? Sudah pas. Masih ada yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, atas waktu dan perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kelompok berikutnya saya persilakan untuk kelompok 2. Silakan maju di depan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan.
Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Di sini kami membahas tentang penyakit bronkitis akut. Oke, bronkitis akut itu sendiri adalah peradangan atau iritasi pada bronkus yang berlangsung selama 10 sampai 14 hari. Bronkus sendiri merupakan saluran yang berfungsi mengirimkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Oke, penyebab yang memicu bronkitis akut itu umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Infeksi tersebut membuat bronkus mengalami peradangan sehingga saluran pernapasan kita itu menjadi sempit dan dipenuhi lendir. Dan lendir itu yang terkumpul di saluran pernapasan merupakan respons alam tubuh dalam melawan infeksi. Oke, selanjutnya faktor resiko bronkitis akut. Meski dapat terjadi pada siapa saja, ada beberapa faktor juga yang dapat meningkatkan resiko seseorang menderita bronkitis akut. Antara lain yaitu 1. Berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, berusia di bawah 5 tahun atau balita atau di atas 50 tahun lansia. Yang ketiga, merokok atau sering terpapar asap rokok. Yang keempat, sering terpapar zat-zat berbahaya seperti debu atau bahan kimia. Oke, itu faktor yang memicu risiko bronkitis akut, dan tentunya masih ada lagi yang lain. Itu hanya beberapa saja. Oke, selanjutnya tentang penyakit bronkitis akut juga ini tidak tergolong penyakit yang dapat berbahaya, yang sangat berbahaya, tidak juga. Penyakit ini dapat kita sembuhkan, tetapi itu waktunya 2-3 minggu kalaupun berlangsung. Tetapi kalau sudah lebih dari 2-3 minggu kita pakai terus menerus, jadi itu bukan bronkitis akut lagi namanya, melainkan ya bronkitis lagi atau bronkitis kronis. Jadi itu 1 tahun bahkan sampai meninggal. Tapi kalau bronkitis akut itu maksimal 2-3 minggu saja bisa disembuhkan. Oke, jadi kesempatan selanjutnya kami akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya. Saya Bu. Baik, saya akan bertanya, apakah penyakit bronkitis akut itu menular atau tidak? Sekian dan terima kasih. Baik, pertanyaan tadi, apakah penyakit bronkitis akut itu dapat menular? Dan jawabannya bronkitis akut itu dapat menular. Ya, karena disebabkan oleh virus dan bakteri. Oke, yang pada umumnya itu terjadi ketika orang itu bersin dan percikan bersinnya itu menyebar di udara, terus kita itu yang dekat dengan dia itu menghirup dan masuk ke mulut, akhirnya menyebabkan kita juga terinfeksi dengan penyakit bronkitis akut. Apakah kepada kelompok 1 sudah pas? Sudah pas. Jika teman-teman ingin bertanya, kami Dari saya yang bertanya. Apa saja penyebab bronkitis akut? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja penyebab bronkitis akut? Selain virus dan bakteri, ada pun diantaranya itu polusi udara dan kebiasaan merokok. Jadi asap rokok juga itu berpengaruh terhadap saluran pernapasan, dan itu menyebabkan kita terkena yang penyakit bronkitis akut. Apakah kepada kelompok 3 sudah pas? Pas. Jika ada teman-teman ingin bertanya, kami bersilakan. Pas. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Oke, kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Saya mempersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju di depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Pada saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bronkitis kronis. Kepada pemateri saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit bronkitis kronis, di mana penyakit bronkitis kronis merupakan salah satu jenis bronkitis yang terjadi akibat paparan asap rokok. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengapa penyakit bronkitis kronis sangat berbahaya. Penyakit bronkitis kronis sangat berbahaya karena dapat menyebabkan orang yang mengalami penyakit tersebut
kesulitan bernafas dan mengalami pembengkakan pada saluran pernapasan. Baik, saya akan menjelaskan gejala-gejala yang harus diwaspadai, yaitu kelelahan, demam, tubuh menggigil, dada terasa tidak nyaman, sinus atau hidung tersumbat, napas berbau tidak sedap. Sekian dari presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami persilakan. Saya. Dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 yang bertanya, bagaimana proses terjadinya bronkitis kronis? Baik, dari kelompok 1 kami akan menjawab pertanyaan kalian. Jadi baik, kami akan menjawab pertanyaan saudara. Apa saja ciri-ciri bronkitis kronis? Ciri-ciri bronkitis kronis: 1. Batuk disertai lendir berwarna kuning, hijau atau putih. 2. Hidung tersumbat. 3. Kulit berwarna kebiruan. 4. Mudah lelah. Baik, kelompok 1 apakah pas? Pas. Dan jika teman-teman yang lain ingin bertanya lagi, kami persilakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Di sini pertanyaan, apa penyebab penyakit bronkitis kronis? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, sebagian besar penyakit bronkitis kronis itu disebabkan oleh paparan asap rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Dari kelompok 2, pas. Pas. Terima kasih. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada. Oke. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, saya minta salah satu siswa untuk menyimpulkan hasil presentasi hari ini. Silakan untuk maju di depan untuk menyimpulkan. Saya, Ibu. Silakan. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus yang mengganggu sistem pernapasan pada manusia. Penyakit bronkitis merupakan infeksi yang menyerang saluran pernapasan. Jadi seseorang yang terkena bronkitis harus menjaga jarak dengan penderita bronkitis, menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Bronkitis kronis sebagai penyakit kronis dapat diperalat dengan diproduksinya radikel bebas dalam jumlah berlebih. Asap rokok adalah faktor penyebab utama bronkitis kronis. Oke, baik, kegiatan selanjutnya. Bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti kegiatan hari ini? Apa yang kalian menemukan kesulitan? Tidak. Oke. Apa yang kalian masih belum paham dalam kegiatan hari ini? Tidak. Karena Ibu menjelaskan dengan baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan membagikan soal post-test. Nah, di mana soal post-test ini sudah diberikan materi, ya. Jadi Ibu akan membagikan. Silakan dikerjakan. Ingat, tulis nama, kelas, hari dan tanggal, dan mata pelajaran.
Sudah semua? Kalau sudah semua dikumpulkan. Untuk materi selanjutnya, nanti kita akan mempelajari tentang ekspresi ya. Oke. Untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Saya minta salah satu siswa memimpin doa penutup. Silakan. Teman-teman, kalau kita mengakhiri kegiatan kita pada saat ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cinta kasih-Mu, di mana pada hari ini kami boleh melaksanakan tugas dan kewajiban kami. Kami sudah melaksanakan kegiatan kami hari ini, dan kegiatan kami hari ini boleh berjalan dengan baik sesuai di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, sebentar juga kami akan berpisah dari tempat ini. Berkati kami agar kami dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.